efisiensi berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya ada audit efektivitas. Pertama kita harus tahu dulu apa itu efektivitas. Efektivitas itu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan di awal itu sudah tercapai. Menurut Audit Commission pada tanggal 6, mereka mengatakan bahwa efektivitas itu artinya menyediakan jasa yang bermanfaat untuk pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Nah, dengan audit efektivitas, organisasi itu bisa mastiin bahwa program yang dijalankan itu telah sesuai dengan harapan yang di awal tadi. Nah, untuk lebih rinci, tujuan audit efektivitas itu bisa dilihat di awal. Itu ada 8, ada mengevaluasi kecukupan dan ketepatan sasaran program, menentukan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan, menilai keefektifan program atau elemen program secara terpisah, mengidentifikasi kendala yang menghambat kinerja optimal, meninjau opsi lain yang lebih efisien untuk melaksanakan program, terus mengecek kesesuaian program dengan peraturan, dan juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program, serta menilai pengendalian manajemen dan ketaatan terhadap aturan. Secara garis besarnya, audit efektivitas ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program, mulai dari pencapaian hasil, kesesuaian dengan tujuan awal, sampai memastikan bahwa alternatif yang mungkin dipakai itu telah dipertimbangkan. Nah, untuk mengevaluasi apakah program yang telah dicapai itu sudah berjalan dengan baik atau enggak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah program tersebut relevan, lalu apakah program tersebut memberikan pengaruh yang nyata, lalu apakah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dan apakah ada cara yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu ada audit kinerja. Seperti yang dikatakan di awal bahwa cakupan audit kinerja itu lebih luas dibandingkan dengan audit keuangan. Pada audit kinerja, pemeriksaan terhadap ASP itu didasarkan atau fokus pada 3 elemen seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kalau ekonomi dan efisiensi itu yang seperti yang sudah dikatakan di awal tadi. Kalau ekonomi itu pengelolaan sumber daya semaksimal mungkin dengan cost serendah mungkin. Kalau efisiensi itu memaksimalkan sumber daya yang telah ditetapkan dan yang telah digunakan. Dan efektivitas seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau efektivitas itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 3 pendekatan audit kinerja. Yang pertama ada by product VFM work, yaitu perubahan kecil pada prosedur kerja yang menghasilkan penghematan signifikan. Yang kedua ada arrangement review, memastikan klien memiliki aturan formal untuk mengendalikan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada performance review, membandingkan hasil program dengan standar atau target yang relevan. Lalu ada prasyarat audit kinerja, yaitu adanya auditor, pihak yang mengaudit atau auditi, dan penerima laporan audit. Terus hubungan akuntabilitas antara auditi dan audit, independensi antara auditor dan auditi. Auditor melakukan evaluasi terhadap aktivitas auditi untuk kepentingan audit. Berikutnya itu ada prosedur audit kinerja. Itu ada 2. Yang pertama itu manajemen and technical review. Nah, hal itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta metode yang digunakan untuk menilai apakah rencana telah dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan, memastikan struktur manajemen itu sudah memadai, mengevaluasi penyampaian ekspektasi manajemen terhadap pihak yang terkait, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program secara teratur. Yang kedua itu ada special studies. Nah, itu tuh kajian yang fokus pada aspek tertentu sesuai dengan permintaannya. Misalnya itu investigasi dugaan kecurangan, penilaian efektivitas pengendalian internal, konsultasi terkait masalah keuangan atau kinerja, dan juga evaluasi penggunaan dana yang mempengaruhi operasi di masa depan. Nah, audit kinerja ini tuh membantu organisasi sektor publik untuk mencapai hasil yang optimal dengan memastikan pengelolaan yang ekonomi, efisien, dan efektif. Berikutnya itu ada tujuan dari audit efektivitas. Nah, audit efektivitas ini tuh bertujuan untuk menilai beberapa aspek seperti menilai tingkat pencapaian atau manfaat yang diharapkan, mengidentifikasi kesesuaian hasil dengan tujuan program, dan mengevaluasi alternatif lain yang dapat memberikan hasil serupa dengan biaya yang lebih rendah. Nah, efektivitas ini tuh berhubungan dengan dampak dari output terhadap penerima layanan atau konsumennya. Nah, pengukuran efektivitas suatu kegiatan itu perlu
didasarkan pada kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika kriteria tersebut belum tersedia, auditor akan bekerja sama dengan manajemen puncak dan membuat keputusan untuk menyusun kriteria tersebut berdasarkan tujuan pelaksanaan program. Jadi kesimpulannya, audit value for money adalah perkembangan dari audit konvensional yang sebenarnya tujuannya itu buat mendukung akuntabilitas publik. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang digunakan itu mendukung prinsip yang 3E tadi, ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, prinsip 3E tadi sudah dijelaskan berulang-ulang. Terus untuk value for money audit ini jadi alat penting buat cakap publik supaya bisa memastikan pengelolaan programnya itu lebih transparan, terukur, terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dan untuk value for money audit yang mulai ini dibutuhkan juga seorang auditor yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan laporan yang akuntabel. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang lain, masih ada 45 menit ya. Jadi kelompok ini menyajikan 15 menit. Anda silakan mengajukan suatu pertanyaan dan 15 menit saya tutup dengan intisari dari value for money ini. Silakan. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu, ya, apa coba bedanya Pak dengan audit yang diajarkan oleh dosen-dosen yang lain mengenai laporan keuangan yang di perusahaan swasta TUI? Itu tadi, ya. Kalau di swasta kita bicaranya cenderung ke historical cost, dan opini terakhir adalah masalah kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu swasta. Nah, apa yang membedakan Pak pada sore hari ini? Sore hari ini adalah audit terhadap kinerja pemerintah, entah itu pusat, daerah, yang tujuannya adalah menilai 3E. Ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis, Anda udah tahu. Kapan disebut ekonomis? Bila Anda melakukan lebih kecil daripada biaya yang seharusnya. Kapan dikatakan efisiensi? Bila cost bisa ditekan lebih kecil. Kapan bisa dikatakan efektivitas? Bila mencapai sasaran yang ditetapkan. Itu bedanya. Jadi jangan sampai keluar dari ruangan ini Anda tidak mengerti arti dari 3E. Apa sih yang diajarkan Pak Pujo pada sore hari ini? Ya 3E tadi. Audit tentang ekonomis, efisien, efektivitas. Kalau Anda bisa menjabarkan ini, wah bagus, ya. Dapat bagaimana dengan aplikasinya? Iya, saudara, Anda tahu semua di dunia ini. Ketika Anda pegang teori dan Anda praktekkan di lapangan, ada dua hal.
Ada yang sesuai dan ada yang kurang sesuai. Sampai hari ini pun juga sama, saudara. Anda melihat sesuatu yang terjadi di negeri ini, ya mohon maaf, gembar-gembornya bagus, saudara. Prabowo gembar-gembornya bagus. Mari kita lenyapkan korupsi yang ada. Tapi bagaimana di lapangan? Banyak problem tak yang dijumpai. Rasanya kalau Prabowo bisa bertahan 5 tahun aja bagus. Bagus. Ya. Tapi kalau menurut saya, apa yang dikatakan Prabowo bagus. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri yang di bawahnya? Ada yang pro dan kontra, saudara. Kalau Anda melihat pro dan kontra banyak mana, Pak? Yo, lihatan dewe lah. Ya, bahwa kita ini sudah terbiasa korupsi. Mohon maaf. Kita ini sudah terbiasa korupsi. Kalau ditertibkan, ya bisa saja, tapi pelan-pelan. Tidak bisa, saudara, dengan kata-kata model. Ya, kita lenyapkan. Itu enak diomong, tapi sulit dijalankan. Ya, tapi saya mendukung, saudara, perjuangan baik Prabowo. Ya, kalau nggak begitu negara ini akan hancur, saudara, karena koruptor-koruptor ini. Ya, apalagi hari ini kita bicara tentang akuntansi pemerintahan kita, bicara tentang ASP. Ya, ingat dong, ASP itu lebih luas dari akuntansi pemerintahan. Ya. Dulu ketika belum ada reformasi, akuntansi ini dibagi dua loh, saudara. Akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik. Sektor publik dulu cenderung adalah bicara mengenai organisasi di luar akuntansi pemerintahan, tetapi sekarang ini digabung jadi satu. Jadi karena akuntansi pemerintahan juga bukan non-profit oriented, demikian juga ASP juga non-profit oriented, maka akuntansi pemerintahan didelete diganti dengan ASP. Ya, ini sejarah, saudara, dan semuanya harus tahu. Oleh karena itu sebetulnya di dalam mata kuliah ASP, di dalamnya ada akuntansi pemerintahan. Ya, dulu kan begitu. Ya, tapi ini perkembangan yang harus kita ketahui bersama. Nah, saudara, itulah gambaran singkat materi sore hari ini. Namun, kalau ada yang lebih detail silakan Anda bertanya. Dan penyaji akan menjawab. Kalau kurang berkenan, saya nanti yang melengkapinya. Silakan. Pesertanya berapa sih? Pesertanya 25 kan? Bukan? Hah? Berapa kali kayak gini? Piro? Berapa orang? Datang nggak sampai 20 lagi, sama langsung. Oh, 20 ya? Hah? 30, 10 berarti nggak datang. Manual, Pak. Hah? Manual, absen manual, Pak. Di absen manual. Oh. Ketujuh. Wih.
Kamu separuh loh. 20 sama 17 loh. Hah? Yang ada Aku bolosan. 20, yang ini Aku enggak. Loh, kenapa enggak mau makan? Ya saya apa? Ini apa? Oh. Temenku bolosan. Jauh. Jenenge Alvin. Jauh. Kalau melo. Iki aku goblok. Ndi? Iki goblok. Tidak tahu nonton video. Kamu ada sepatu yang mana? Matamu yo. Iya mana kok. Sepatu satu. Ayo, satu tuh, aku cuma tes. Saiki kurang gini. Enggak. Bro. Aku udah terus ya. Ambil IT. Itu sepatu. Ya? Yang itu sepatu. Iya. Aku IT gitu. Ini aku sengaja nggak mengenal cewek, dipikir aku nanti ada kecenderungan. Ngomongnya kayak gitu. Aku ngetip. Kayak setitip. Kamu tuh kok tidur? Panas banget. Itu saiki. Sekarang semangat 26. Tuh ayo Rek. Kamu Saiki ya ini. Kalau nggak ada nanti tak kaji. Gimana nanti aku datang ke sini lagi, tak pulang kan? Udah, kalau kamu nggak mau nanya itu, tanya Pujo. Pak, saya besok nyobrol siapa gitu. Oh, aku dewi lo bingung. Aku mau nyobrol siapa bingung. Mending aku pemilihan siapa? Pilkada. Pemilihan? Kepala Pilkada. daerah, Pak. Gubernur wali kota. Aku kan besok. Aku kan di Pondok Chandra. Kalau Kabupaten. kamu kan di sini gak ada yang kamu pilih kecuali satu itu ya Terus sudah apa? gak punya calon. Dajjal Bupati. Karo denger. Wah, aku bupati lo Garo. Bupati Ketoprak lo. Makanya kan Garo. Lu bupati Sidoarjo itu mana sopo calonnya? Kaca ya, Pak. Hah? Kaca. Gak ada ya? Cahe. Lu aku jujur loh, dan menengok nyobrol sopo aku. Aku yang jelas datang ke TPS. Tapi sebagai warga negara yang baik, aku gak datang kan gak enak. Sungkan. Lah, apa kan aku datang kemudian nyoblos? Ya nyoblos, siapa Pak? Kau wabet atau nyoblosi? Demi kah? Itu cuy. Keadilan. Itu cuy. Itu loh. Ya, jujur loh saudara. Aku juga Cukup sekali, mata. nggak punya ini ya. Apa? Nanti gua pilih repot itu nyoblos sopo. Nah kamu kan wali kota, kok coblos gak kok coblos, wali kotanya yang jadi mesti Erik. Pasti yang itu calon tunggal. Ya. Oh gubernur sih. Gubernur ono telu jare dia. Ono Kofifa, ono Risma, ono Dulu. ya, dulu. Nah bagi saya, Pak Pujo kan nyoblos apa? Ya, nah aku diamplopi ya, tak nyoblos amplopi. Darah, saya nggak ngomong itu dipikir saya mempengaruhi opini apa yang Masyarakat. ya. Yang jelas besok jangan ada yang masuk loh ya. Kampus terkunci, nggak ada. Dari depan kamu pasti disuruh pulang nyoblos. Kamu bingung, nyoblos apa Pak? Iya kan? Anu nih, wes ana bingung coblos kabeh demi keadilan. Itu loh. Ya. Tapi nek kamu punya satu yang menurut Anda ini visioner, ya coblos. Atau kalau kamu tadi malam dikasih amplop, nanti malam dikasih amplop, ya coblosan. Aku itu berharap nanti malam itu dapat amplop sudah.
Tapi selama hidup aku gak pernah dapat amplop saudara. Makanya bingung aku disuruh ngobrol sopo tuh bingung. Ya, hari ini saya katakan mengingat besok libur, ya toh. Anda dan saya ini ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Wah, meni libur bagi yang kos-kosan. Wah, nanti libur semua makan apa ya? Ya, mudah-mudahan besok ada depot buka. Kalau enggak, masak mie aja, enak mie. Ya, saya besok masak mie aja, nanti malam aku beli mie. Besok udah dimasak, enak ringkas. Ya. Oke. Silakan, tadi yang mau tanya, iya. Silakan, Pak. Gimana sih review formatnya itu bisa dikatain akuntan kita sama transparansi gitu? Oke, siap. Jadi thank you. Insightful. Tolong diperhatikan. Iya. Kita ini Pertanyaannya juga nggak salah. Tapi jawabnya ya sulit. Sulit jawabnya. Ya. Pertanyaannya betul. Ya. Tapi dengan buku ya gampang. Ya. Tapi realita, angel. Nanangi piyo, dia paling piyo. Ya. Si dia kedua. Dan kok ini skripsi nih Pak. Oh langsung aja supaya aku ya bisa melengkapi gitu loh. Nah bener ya, nggak usah tarik-tarik. Ya. Jadi kalau nilai akuntabilitas itu bisa nilai efisiensi, efektivitas dan ekonomi kayak 3E tadi, penggunaan dana publik. Jadi dana publiknya bisa dinilai, terus bisa menilai ketidakefisienan dan mendorong pengelola untuk bertanggung jawab. Terus bisa memperbaiki sistem pengendalian internalnya. Nah kalau transparansinya kita bisa dengan menyediakan laporan yang terbuka bagi publik. Tapi kalau di Indonesia harusnya laporan pemerintah yang terbuka agak sulit didapatkan. Terus penggunaan data audit untuk pengawasan dan peningkatan kepercayaan publik. Itu untuk transparansi. Makanya aku sulit juga. Ya, aku sulit. Tapi kalau itu audit laporan keuangan, saya lebih bisa menjawab. Gitu. Karena apa? Itu angka. Ini dasarnya angka. Ya. Apa angkanya? Historical cost. Ada acuannya. Apa? Ya harus disajikan secara wajar atau enggak? Angka. Ada tolok ukurnya. Tapi kalau efisiensi efektivitas gini. Kenapa Pak agak sulit? Mari kita lihat. Tujuan akhir Anda audit value formal itu apa? Apa? Selain menilai, ya, selain menilai, akhirnya apa saudara? Rekomendasi, ya, rekomendasi. Anda kalau ada audit ini, disuruh Anda audit 3E ini, enggak rekomendasi, Anda disuruh balik lapangan. Itu. Jadi baiknya laporan itu rekomendasi harus kamu bikin. Apa rekomendasi? Supaya kamu tidak dinilai arogan, itu sebaiknya. Sebaiknya. Ini perhatikan semuanya. Jadi apa kata-kata perbedaan kata-kata sebaiknya dengan seharusnya?
Kalau kamu sampai berani ngomong seharusnya, berarti salah laporan ini. Ini loh, ini permainan kata-kata memangnya. Tapi makanya kalau aku nguji kamu, sampai ada kata-kata seharusnya, yang salah di mana? Kalau sebaiknya berarti 75% itu sudah betul. Alangkah lebih meningkat ke 100 sebaiknya. Tapi kalau kamu ngomong seharusnya, berarti yang kamu nilai itu nilainya cuma 45. 50 aja enggak ngerti. Ini makanya bimbingan saya, sampai kamu berani memberikan rekomendasi seharusnya, tunjukkan pada saya yang salah yang mana. Itu ya, semuanya ya. Kalau membuat skripsi nanti perhatikan. Kalau kamu sampai berani membuat rekomendasi dengan kata-kata seharusnya, berarti apa yang Anda teliti, apa yang Anda buat dalam skripsimu, 50% ke bawah salah. Kalau 75% sudah baik, sebaiknya. Jadi ini yang apa ya? Permainan kata-kata ini ya. Kamu sendiri juga tidak sekedar ngomong seharusnya kamu perlu ngomong seharusnya salah. Tapi sebaiknya sekali lagi sudah betul, cuma kurang lengkap. Ini aja entry point dari sore hari ini. Ya, Pak, jadi pemeriksaan apakah ini harus ada rekomendasi? Harus. Aku ngasihin praktis ini. Ya, yang namanya rekomendasi harus, karena apa? Itu menunjukkan kamu sudah mencermati. Cuma ada yang jangan sampai kemudian apakah 3A itu harus. Nggak mungkin dia muncul dengan 100% benar. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pengalaman saya kerja di BUMN. Ketika saya audit sana, audit sini, kemudian pulang, kemudian tidak ada rekomendasi, rekomendasinya udah baik, dibuang laporan. Harus menunjukkan di mana titik lemahnya, kurang baiknya di mana. Tuh. Jadi saya pernah kerja di kantor akuntan publik dan saya pernah kerja di BUMN. Itu bedanya. Enak mana, Pak? Podo gak enak. Loh, enaknya di mana? Ngejekno dhewe. Mendirikan sendiri. Wah, itu lebih puas, Saudara. Ya. Kamu bisa melihat, oh ini kurang kenceng, oh ini sudah kenceng tapi kurang baik, oh ini, wah bisa enak. Ya? Saya punya kajian. Lebih enak. Ya, lebih enak untuk memberikan saran. Ingat loh, KJA nggak boleh ngasih opini. Opini hanya boleh kalau Anda punya KAP, kantor akuntan publik. KJA itu jowos, bantu. Nggak boleh ngasih opini. Tapi saya sudah keluar.
BKDR. Kenapa? Gak kuat bikin laporan ini, karena duitnya laporan ini mesti like grade. Ya. Tapi kalau ada yang minta bantuan, saya masih bisa. Masih bisa bantu masyarakat. Oke, berikutnya. Kurang menit. Saya menit. Hah? 20 menit? Iya. Oh, 20 menit. Oh, jamnya salah berarti. Karena maksudnya memang ternyata menghargai ya. Ayo, nanya lagi. Kan sering makan ya kayak aku ini Ya ini hasil akhirnya bukan opini loh ya. Opini cuma ada di audit atas laporan keuangan. Di luar audit atas laporan keuangan itu rekomendasi. Tuh bedanya. Jadi kalau ditanya opini itu ada di audit atas laporan keuangan. Di luar itu rekomendasi, bukan opini hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Di audit ini hasil akhirnya adalah rekomendasi. Ayo silakan. dari dulu untuk Dan terus ini ada yang suka judul di online. Misalnya katanya masuk organisasi, oh by the way, kayak misal pengen masuk organisasi itu ya kocok Jangan sampai ya. Saya harap jangan sampai lah. Ya. Dosenmu aja tidak memberi contoh yang baik. Ya. Tapi apakah Anda bermain saham? Ya termasuk yang ngomong ini main saham. Ya. Apakah main saham itu judi? Ya tergantung sudut pandangmu. Ya. Definisi judi itu apa? Kalau kamu naruh uang di bank, dengan pendapatan bunga, saya naruh uang di saham dengan mendapatkan dividen. Apa bedanya? UK. Orang bedanya Pak, akeh Pak. Iki Singapura. Taruh bank itu kan Kanada. nggak lihat inflasi, nggak lihat apa ya, tetap punya Ki UC. bunga. Tapi nek sahamnya Bapak turun. Ya, seperti saat ini misalnya kalau saham di perbankan tinggi turun-turun ya, tapi sekarang lagi up semua ya. Mulai dari BCA,
Mandiri, Jogja. Tahu kan? BRI nah, Kan saiki sing biasa. BRI nah hari. Iki biasa. Nggak tahu sih saudara ini ketika pengajar itu terus aja kan. Iki oke. Bos kami. Tapi kalau Anda sampai merasa pusing karena naik turun, berarti Anda perlu belajar. Saya sudah main saham kawan sudah. Apakah waktu jauh bingung ketika saham turun? Enggak. Kalau naik, ya semestinya. Kalau turun, itu mainan. Ya kan? Iki sudah penting ngundang Jess. Semarang. Ayo, pertanyaan lagi. Saya Pak, Ya, kakak. saya ingin bertanya, kira-kira menurut kelompoknya kalian, ini metode value for money ini seberapa realistis untuk bisa diterapkan? Kalau misalkan kita berbicara tentang pemerintahan Indonesia, soalnya dari yang saya baca tentang 2012 ini, kan value for money ini kan penerapannya kan lebih luas dan juga lebih kompleks. Nah ini setelah baca itu aku sempat mikir, wah ini kayaknya value for money ini lebih tinggi dari levelnya ukuran pemerintah Indonesia. Nah kalau misalnya menurut kelompoknya kalian itu realistis untuk ini diterapkan, kira-kira bagaimana saja yang sekiranya bisa diaplikasikan di pemerintah Indonesia? Bagus sih. Saya pikir semua menjadi bahan perenungan semua gitu. Ya, ini menjadi bahan perenungan semua. 1,2 juta dari video. Pakainya Jogja ya kali. Ini aku balik ke Jogja. Kuat kata sih. Ya ono. Buka lagi tapi sampai duit sama ini. Badannya lebih besar daripada saya. Satu kali momen tok pasti kasih. Banget kata. Momen. Kecuali kalau setara gitu ya enggak. Wah, Selatan. Oke, semua mau kesempatan ke kata terbuka. Kata ngerasa no. Saya langsung naik. Terus ngerasa no. ini pertanyaan bagus loh, Dara ya. Dan nanti minta Anda juga beropini loh yang lain selain grup penyaji. Jadi kalau menurut kelompok kami, kalau misalnya audit value for money ini, itu kalau bilang realistis bisa diterapkan di Indonesia. Tentunya karena Indonesia juga punya banyak program-program dari pemerintahnya. Nah tapi memang kalau misalnya kita terapin di Indonesia banyak juga tantangannya, kayak tadi kan dibilang juga harus auditor yang memang punya kompetensi yang relevan. Akhirnya SDM yang dipakai itu juga harus memahami gitu audit value for money-nya. Terus di Indonesia sendiri masih banyak juga kecurangan kayak korupsi dan lain-lain yang mungkin juga bisa menghambat audit value for money ini. Terus ada budaya kayak tutup mulut juga, kayak misalnya dia menutupi kelemahan-kelemahan, ya misalnya ada pemborosan itu ditutupi gitu. Jadi sebenarnya kalau bilang realistis, tapi mungkin banyak tantangan yang bakal dihadapi. Kalau penerapannya, sebenarnya Indonesia itu sudah mendorong penggunaan anggaran berbasis kinerja yang sejalan sama prinsip value for money tadi. Namun kalau praktik di lapangannya itu masih cenderung berfokus pada kepatuhan daripada kinerjanya sendiri. Iya. Aku ini kalau ngomong korupsi terus gitu, kok rasanya kok pusing. Tapi kalau kan itu gak diomongkan, ya itu fakta di lapangan nih. Gitu loh. Aku ini kalau ngomong korupsi terus itu ya bosan, aku sendiri bosan. Gitu loh. Nyanyian ini kalau sering dinyanyikan tadinya itu minor menjadi ya itu biasa Pak. Ya,
Itu biasa. Itu loh. Bahkan ekstrimnya, saudara ya. Sebetulnya 3E ini nggak perlu diajarkan. Kamu boleh menuntut. Loh, bagaimana Pak ini faktanya di lapangan? Sopo Pak Semani 3E ngomong apa nuwe rek? Mulai gak selamat kok. Ya? Saya mau ngomong jeleknya. Ini jeleknya. Ya, mudah-mudahan omongan ini ditangkap di ruang ini aja, jangan sampai keluar. Kemarin saudara, ada orang dibunuh di Madura. Ya, itu kalau ditelusuri apa sih saudara? Ya, itu masalah sepele. Itu kalau ditarik lebih luas, lebih atas, itu kan hal biasa terjadi. Tetapi komunitas menghendaki dia harus dibunuh. Kamu tak kasih tahu, pulau ini dia takut sama polisi, takutnya sama tentara, tidak takut sama ahli ekonomi, ahli apa, takutnya sama kiai. Mohon maaf. Jadi hal membunuh bagi dia sudah biasa. Kenapa? Mohon maaf. Pendidikannya segitu-gitu. Yang mau ngajar Anda sore hari ini adalah orang sana kan? Dia asli sana, saudara. Saya bisa bicara karena apa? Dia yang cerita sama saya. Jadi kalau hari ini kamu bawa motor, parkir di depan, 5.000 kalau nggak salah parkir dia motornya. Jangan sampai kamu nggak bayar. Dibukakan joknya, bayar nggak? Jadi sangat menakutkan, saudara. Dan kalau Anda ke sana, jangan sampai pukul 12 siang Anda lewat panturanya. Gorok. Ya. Saya apa, saudara? Jadi agak takut saya mendengar Pak yang hari ini sebetulnya ngajar kamu cerita itu. Jadi tidak mungkin di rumahnya dia, di sepeda motornya dia, di sakunya dia tidak ada sesuatu yang dipegangnya. Wah, Pak, aku jadi takut Pak, aku jadi takut, saudara. Oleh karena itu saya infokan kepada Anda, jangan sampai Anda melawan orang yang parkir sepeda motormu di depan dan kamu, sorry Pak, aku gak bisa bayar. Kau ngomong gak bisa bayar. Apa? Kau kayak 2.000, 5.000? Apa? Kamu tukaran? Tunjuk. Ya. Kamu lihat
Kalau ada toko kelontong sampai berani 24 jam buka, orang itu pasti banyak sesuatu. Gimana? Di dalam rumahnya atau di dalam sepeda motornya? Aku ngomong Alfamart, Indomaret dulu ya, pasti 24 jam. Ya, pasti 24 jam. Ya, cuma aku pesan hati-hati. Dia lebih percaya kepada kiainya. Dia lebih takut pada tentara, tapi tidak takut sama polisi. Ini katanya dia loh ya. Sampai dia sendiri sekarang tidak berdomisili di sana. Ayah ibunya sudah diangkut ke sini. Dia dokter gitu. Ya. Ada 2 daerah yang ningrat di sana. Yang pengetahuannya, pendidikannya tinggi. Bahkan ada yang jadi menteri, rektor Erlangga, di mana saya dulu kuliah di sana. Itu lain. Kalau kamu daerah itu aman, karena apa? Dia lebih banyak berpendidikan tinggi. Tapi nyuwun sewu kalau Anda ke Bangkalan. Mohon maaf loh, rumahmu kalau Bangkalan saya mohon maaf. Ya. Ya ini benar. Ya, mumpung tadi itu ngomong tentang suatu kejahatan, saya ingat karena beberapa hari lalu ada pembunuhan. Ya, dan itu dibunuh rame-rame saudara. Aku sudah ngeri ya saudara, ngeri ya. Ya. Dan ini anakku juga mau ke Sumenep, mau audit garam di sana. Aduh hati-hati loh ya, aku gitu. Ya, hati-hati. Ya. Ini terus jangan ada yang laporan. Pujo tuh paten nono mau ngomong awakmu. Kita ini share bersama saudara, mari kita hati-hati. Jangan suka miso sama orang, jangan suka memarahi orang, tapi ajaklah suatu rembukan diskusi yang enak sehingga tidak menimbulkan sakit hati. Sehingga dia merasa juga istilah Jawanya itu diwongke, gitu deh ya. Ya, itu saudara pesan saya. Taser apa? Taser. Apa? Aku mau lihat. Karena saya tidak pernah untuk taser in real life. Oke, ayo, tinggal 5 menit. Silakan. Apa ya? 5 menit kan jamnya kan, jamku kurang perlu menit ya. Ya bener, jam saya kurang menit. Hah? Itu sini antar ke sini. Yang safety ini itu mundur. Karena dia ya di luar ya. Apa kata teman-temanmu yang gak masuk ini? Sih, kayak apa namanya itu? Ya, kudu dasar. Maksud saya itu, apakah absensinya bisa memenuhi ikut ujian atau enggak? Nanti jangan sampai, ayo minta tanda tangan Bapak Pujo ya. Sila ketukar terus. Enggak bisa absen.
Saya tidak mau ditemui loh saudara ya, karena itu bukan kesalahan saya. Oke, tidak ada pertanyaan? Aku cuma nunggu. Kalau perlu pulang nih. Kalau tidak ada, saya juga mohon maaf tidak bisa lebih dari Jam 5. jam ini, karena materinya ya sudah selesai. Dan kepada penyaji kita ucapkan terima kasih juga. Ya, mari kita akhiri bersama, pulang bersama. Jangan lupa absen. Ya. Kasih Pak. Iya, izin. Tapi kosong.